Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keradenan. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menolong di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sabda-Mu yang indah. Kami sudah siap untuk menerima taburan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh terpatri di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang demikian isinya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini diberi tema iman yang mengalahkan dunia. Saudara-saudara, kita mengenal di dalam kehidupan kita ada sejumlah peraturan. Peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar. Peraturan itu dibuat untuk mengatur agar tercipta keadaan yang baik. Maka seharusnya ya ditaati. Ada peraturan yang memang tidak mampu dilakukan, tetapi bukan berarti harus dilanggar. Dalam menjalankan aturan, maka hasilnya yang perlu kita pahami, sehingga kita bisa menantinya dengan bijak. Peraturan-peraturan dalam firman Tuhan diberikan kepada kita juga bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati. Firman Tuhan memberi arahan kepada kita supaya kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Menaati firman Tuhan adalah bagian tak terlepaskan dari mengasihi Tuhan. Wujud kasih kita kepada Allah adalah juga dengan melakukan perintah menurut firman-Nya. Mengasihi Allah juga berarti bahwa kita mengasihi sesama anak-anak Allah. Selain itu, iman kita telah membawa kemenangan kepada kita. Seperti tadi yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Janji firman Tuhan ini begitu luar biasa, bahwa kita umat percaya yang menuruti perintahnya akan mengalahkan dunia. Lalu pertanyaannya, dunia seperti apa yang dimaksud? Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu ayat yang menjelaskan tentang dunia ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 yang demikian isinya. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Maka dalam konteks 1 Yohanes 2 pasal ayat yang ke-16, maka yang dimaksud dunia ini adalah yang pertama keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan untuk mendapatkan apa saja yang kita lihat. Contohnya ya mungkin kita sebagai kaum perempuan melihat barang-barang yang bagus-bagus di toko, kemudian kita rasanya menginginkan untuk mendapatkannya. Padahal sesungguhnya kita belum membutuhkan barang tersebut. Kemudian juga dunia yang dimaksud ini adalah keangkuhan hidup, seperti keinginan untuk dipuji. Nah, kita ingat bahwa Tuhan saja yang layak menerima pujian. Tapi Tuhan Yesus memiliki sikap yang rendah hati. Nah, kembali pada firman Tuhan. Allah menjanjikan bahwa jika kita hidup menuruti perintah-Nya, maka dengan mudah kita akan menang terhadap semua keinginan dunia tersebut. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak kelemahan kita sebagai manusia. Dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa hanya Allah saja yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Lalu bagaimana dengan pernyataan iman yang mengalahkan dunia? Ya, kita diberi kuasa untuk mengalahkan sifat-sifat dunia yang buruk. Tetapi kita tidak diberi kuasa untuk mengalahkan Allah. Allah bagaimanapun adalah satu-satunya yang berdaulat atas dunia, atas kehidupan umat manusia. Sehingga yang kita perlu mohonkan kepada Tuhan sebetulnya adalah hikmat untuk memahami kedaulatan Allah. Ketika Allah sedang menunjukkan kedaulatannya atas dunia dan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat menjalankan firman Tuhan, saat menjalankan perintah-perintah Tuhan, mungkin kita juga akan berhadapan dengan situasi yang sulit. Tetapi itulah tantangan iman. Apakah kita memang setia kepada firman-Nya, atau kita mengalah kepada kesulitan yang ada? Maka marilah pada saat ini kita ingat bahwa Tuhan telah memberi kita kemenangan iman. Kemenangan iman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan dan hambatan. Tetaplah percaya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu bagi kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan berserah bahwa hanya Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kami, yang akan membentuk iman kami, sehingga kami boleh mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan Yesus yang akan menolongnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan, doa ini kami mohonkan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah saat teduh bersama dengan KWJ Maranatha. Sampai berjumpa dalam saat teduh di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.